Welcome back to my channel, Cerita Roman. Selamat membaca. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat. Klik tanda lonceng supaya dapat pemberitahuan selanjutnya. Oke. Bab 167. Hana mencibir dan berkata, "Percaya padamu. Memangnya kau punya apa agar kami bisa percaya? Berhentilah bicara omong kosong denganku. Jika mereka sekeluarga tidak pergi malam ini maka kau juga harus keluar dari rumah ini. Ini adalah janjimu sendiri." Asteris. Mendengar itu Nara hendak berbicara lagi tetapi langsung dicegah oleh Reva. Kemudian dia melirik Nara dan mencibir dengan gemas di sudut mulutnya. Semua orang duduk dengan lesu. Mereka telah menunggu hampir setengah jam tetapi tak ada satupun orang yang datang. Axel menjadi tidak sabar dan bertanya, mengapa orang-orang ini belum datang juga? Tadi mereka dengan tergesa-gesa mendesakku untuk mengatur acara makan malam tetapi sekarang mereka sendiri malah terlambat. Apakah mereka benar-benar menganggap diri mereka itu orang yang bermartabat tinggi? Petik 2. Alina tampak tak berdaya dan berkata, "Sudahlah, jangan menggerutu lagi. Nanti kalau mereka mendengarnya, malah bertengkar lagi." "Axel, biarkan saja, memangnya aku takut dengan mereka." Petik 2. Meskipun dia berkata seperti itu tetapi dia juga tidak berani untuk menggerutu lagi. Ini bukan masalah takut atau tidak tetapi masalahnya si jalang Rebecca itu sulit untuk ditaklukkan. Dan bersamaan dengan ini Reva meletakkan ponselnya lalu dengan terkekeh berkata, "Pa, Ma, tak perlu menunggu mereka lagi. Mereka tidak akan datang." Nara tampak terkejut dan bertanya, "Mengapa?" Reva tersenyum ringan dan menjawab, "Karena mereka semua telah meninggalkan kota Carson." "Apa?" Semua orang di ruangan itu berseru dan dengan bergegas Axel berkata, Kau jangan asal bicara ya. Mereka tadi baru saja menelepon aku dan memintaku untuk memberi mereka dividen sekitar $20 juta. Bagaimana mungkin mereka mau meninggalkan kota Carson?" Petik 2. Reva tersenyum dengan ringan dan menceritakan apa yang terjadi di perusahaan. Setelah mendengar cerita Reva, semua orang tampak tercengang. Mereka tidak tahu apakah harus sedih atau bahagia untuk sementara ini. Setelah hening sejenak, Alina adalah orang pertama yang mengeluarkan suara. "Akhirnya mereka semua pergi, bagus sekali, bagus sekali." Lalu Axel meraung, "Apanya yang bagus?" Petik 2. Memang benar, mereka semua telah pergi dan itu bagus. Tetapi bagaimana dengan masalah yang ditimbulkan di perusahaan? Kompensasinya itu akan memakan biaya beberapa ratus juta dolar. Jika sampai para pemegang saham itu mengetahuinya maka mereka pasti akan meributkan ini lagi. Lalu apakah Nara masih bisa terus menjadi direktur? Dan ini bukan hanya masalah tidak bisa menjadi direktur saja tetapi semua ada kaitannya. Mereka adalah kerabat keluarga kita dan kita sendiri yang memasukkan mereka ke dalam perusahaan. Petik 2. Mereka telah kabur, lalu bukankah jadi Nara yang harus masuk penjara? Raut wajah Alina tiba-tiba berubah dan dia berkata dengan panik, Lalu apa yang harus kita lakukan? Harus bagaimana sekarang?" Alina berkata dengan marah, "Inikah cara yang kau?" Kemudian Hana maksudkan, "Kau memang telah mengusir mereka tetapi masalah sebesar ini apakah kau bisa menanggungnya?" Petik 2. "Kau ini sudah gila ya? Apakah kau ingin menghancurkan keluarga kami?" Axel juga tampak cemas dan berkata, "Reva, strategi apa yang kau gunakan ini? Ini kan sama saja dengan menyakiti keluargamu sendiri." Lalu Nara berkata dengan cepat, "Pa, tenang dulu. Reva belum selesai berbicara, biarkan dia menyelesaikan pembicaraannya dulu." Petik 2. Dan Hana menjawab dengan marah, "Apalagi yang harus dibicarakan? Masalahnya sudah sampai seperti ini, lalu harus bagaimana diselesaikan menurutmu?" Petik 2. Siapa yang akan bertanggung jawab atas masalah ini? Jangan membahas tentang Reva mencintaimu atau tidak. Meskipun dia mencintaimu dan bersedia menanggungnya untukmu tetapi dia juga tidak memiliki kualifikasi untuk menanggung masalah sebesar ini. Petik 2. Jika kau tak punya kemampuan apa maka jangan membuat masalah sebesar ini.
Akhirnya masalah ini malah merembet ke orang lain dan juga menyakiti keluarga sendiri. Petik 2. Alina juga tampak marah dan berkata, "Rhea, katakan padaku, bagaimana menyelesaikan masalah ini?" Reva berkata dengan tenang, "Kalian tenang saja, tak ada yang perlu bertanggung jawab atas masalah ini." Petik 2. Masalah ini memang sengaja dibuat olehku. Andrew itu adalah orangku. Perusahaan farmasi itu juga aku yang merencanakannya. Strategi ini sengaja dirancang olehku untuk mengusir Nadine. Petik 2. Mereka semua sudah kabur dan masalahnya juga sudah selesai. Tidak ada lagi orang yang peril dimintai pertanggungjawabannya. Semua orang yang berada di ruangan itu tampak tercengang saat mendengar penjelasan Reva. Kemudian raut wajah Nara dari terkejut juga berubah menjadi raut wajah gembira. Dia berkata dengan penuh semangat, "Benarkah, Reva? Semua ini strategimu?" Petik 2. Reva mengangguk. Nara tampak sangat gembira dan berkata, "Pa, Ma, kalian lihat kan? Ini adalah ide Reva. Sekarang mereka sekeluarga telah diusir pergi kan?" Petik 2. Dan keluarga kita sama sekali tidak rugi sedikit pun. Jangan lupa like dan subscribe, agar admin lebih semangat untuk menyajikan kontennya. Bab 168. Axel dan Alina tampak terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Reva benar-benar mampu mengusir Rebecca sekeluarga. Dan yang paling penting adalah mereka tidak dirugikan sedikit pun. Dan tiba-tiba Hana melengkungkan bibirnya dan berkata, "Apanya yang tidak rugi sama sekali?" Petik 2. Bukankah kita telah membayar $500.000 lebih untuk masalah kecelakaan mobil yang terjadi sehari sebelumnya? Ini kalau bukan kerugian lalu apa namanya? Petik 2. Reva, jika kau memiliki strategi seperti itu mengapa tidak dilakukan lebih awal untuk mengusir mereka? Jika mereka semua pergi lebih awal, keluarga kita juga tidak perlu kehilangan begitu banyak uang kan? Petik 2. $500.000 lebih itu. Apakah menurutmu uang keluarga kami jatuh dari langit? Reva mengernyitkan keningnya dan membatin, ini mah sama saja dengan sengaja mencari-cari kesalahannya. Lalu Nara berkata dengan marah, "Hana, ucapanmu ini tidak benar. Kalian saja tidak tahu dengan strategi Reva ini. Semua itu harus diimplementasikan setahap demi setahap dan itu pasti akan membutuhkan waktu." Petik 2. Dan juga kita masih harus menunggu mereka terjebak, bagaimana mungkin bisa langsung mengusir orang? Hiro mencibir, "Kakak ipar kan sangat hebat. Masalah sepele seperti ini apa masih perlu dilakukan setahap demi setahap?" Petik 2. Lalu Reva menjawab dengan lembut, "Kalau memang ini hanya masalah sepele lalu mengapa kau tidak mau menanganinya? Kau sendiri tidak melakukan apa-apa tetapi sekarang hanya bisa membual di sini. Apakah ini adalah kemampuanmu yang sebenarnya?" Raut wajah Hiro langsung berubah dan mulutnya ternganga lebar tanpa bisa membantah ucapan Reva. Kemudian Hana berkata dengan marah, "Reva, kau jangan keterlaluan." Petik 2. Ini kan urusan keluargamu, mengapa malah meminta suamiku yang menanganinya? Kau adalah menantu yang menikah ke dalam keluarga Su sedangkan suamiku tidak. Petik 2. Reva terkekeh dan berkata, "Kalau begitu, kalian bukan keluarga Su lagi ya? Kalau memang seperti itu maka kalian jangan makan makanan malam ini dan kedepannya tak usah pulang ke rumah lagi." Petik 2. Hana, kau. Alina dengan cepat mengibaskan tangannya dan menengahi, sudahlah jangan bertengkar lagi. Perlukan berdebat seperti itu hanya untuk masalah sepele seperti ini. Petik 2. Lalu Hana berkata dengan marah, "Ma, apakah ini hanya masalah sepele?" "Iya masalah sepele. Ini adalah masalah $500.000 sekarang. Menurutmu apa yang harus kita lakukan dengan $500.000 itu?" Petik 2. Mendengar itu Alina tampak tertegun dan tak bisa menjawab. Hana menoleh ke Axel dan berkata, "Pa, $500.000 lebih. Apakah keluarga kita benar-benar harus membayar kompensasi ini?" Petik 2. Kau dan Mama yang sudah sibuk dan bekerja seumur hidup pun belum tentu dapat menghasilkan uang sebanyak itu. Sekarang dalam sekejap mata hilang begitu saja untuk membayar kompensasi. Petik 2 garis vertikal. Atas dasar apa?
Bukannya Reva sangat hebat, mengapa dia tidak sekalian menyelesaikan masalah ini juga? Axel mengernyit sedikit. Sejujurnya dia juga merasa sakit dengan uang $500.000 itu. Mata Alina tampak memerah dan berkata, kita telah melakukan dosa apa sih? Mengapa keluarga kita harus membayar kompensasi sebesar itu? Bagaimana kita melewati hari-hari kita nantinya? Lalu Nara menggertakkan giginya dan berkata, Ma, kau tak perlu khawatir tentang itu. Aku akan mengurus masalah uang ini. Alina dengan cemas berkata, bagaimana kau akan menanganinya? Petik 2. Kau baru saja menjabat sebagai direktur perusahaan. Dividen perusahaan juga belum dibagikan. Lalu dari mana kau mendapatkan uangnya? Apakah kau ingin menggunakan uang perusahaan? Petik 2. Nara, kau tidak boleh berbuat seperti itu. Kau telah mengalami banyak kesulitan atas masalah ini. Nara menggertakkan giginya dan tidak berbicara. Reva menghela nafas dan berkata dengan lembut, Nara, kau tenang saja ya. Aku akan mencari jalan untuk mendapatkan $500.000 itu, oke? Nara tampak cemas dan berkata, Reva. Axel dan Alina menatap Reva. Ada kegembiraan di mata mereka. Hana langsung tersenyum dan berkata, wah, tak kusangka ternyata kau berani menjanjikannya juga. Petik 2. Baiklah, karena kau telah berkata seperti itu maka kau harus menyelesaikan masalah uang $500.000 itu. Bukan kami yang memaksamu ya. Lalu Nara menggebrak meja dengan marah dan berkata, Hana, kau benar-benar keterlaluan. Petik 2. Sudahlah, aku tidak mau makan makanan ini lagi. Kemudian Nara langsung membalikkan badannya dan pergi. Lalu Reva dengan cepat mengikutinya. Melihat itu Hana tampak cemberut dan berkata, emosian sekali dia. Petik 2. Ya sudah kalau tidak mau makan. Kita saja yang makan. Ayo mari makan. Axel dan Alina menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan sepatah kata pun karena mereka merasa sedikit bersalah. Tetapi karena Reva telah setuju untuk menyelesaikan masalah itu maka mereka juga tidak berencana untuk menghentikannya. Hana dan Hiro tampak puas dan mereka tersenyum dengan senang. Mereka berdua makan dan minum dengan penuh kegembiraan seakan-akan telah memenangkan undian besar saja. Tetapi tiba-tiba pintu terbuka dan seorang wanita cantik masuk ke ruangan itu. Wanita itu berumur sekitar 20 atau 30-an. Jika dilihat dari penampilannya dia tidak terlihat seperti orang biasa. Penampilannya tidak terlalu berbeda jauh dengan Nara. Dan yang paling penting dia memiliki aura elegan dan kewibawaan sehingga membuat orang lain tidak berani langsung menatapnya. Maaf, mengganggu sebentar. Petik 2. Apakah Tuan Reva makan di sini malam ini? Jangan lupa like dan subscribe agar admin lebih semangat untuk menyajikan kontennya. Bab 169. 4 orang di ruangan itu tampak tercengang. Bagaimana mungkin wanita secantik itu datang untuk mencari Reva? Mata Axel tampak menatap lurus. Hiro yang tampak heran juga bertanya, ada perlu apa kau mencari Reva? Wanita itu kemudian terkekeh dan menjawab, oh, Tuan Reva telah banyak membantu aku. Aku ingin mengucapkan terima kasih secara langsung kepadanya. Dia membantumu. Alina langsung menjawabnya, apa yang telah dilakukan oleh bajingan tak berguna itu untuk membantumu? Petik 2. Apakah kau salah orang? Wanita itu tampak sedikit mengernyit dan menatap Alina dengan kesal, tolong berbicara dengan sopan. Malam sebelumnya, aku mengalami kecelakaan mobil. Petik 2. Tuan Reva telah membantu aku dengan menyelamatkan putriku. Dia mengantar putriku ke rumah sakit. Di saat yang kritis itu dia telah menyelamatkan nyawa putriku. Petik 2. Dan beberapa orang yang berada di dalam ruangan itu baru mengetahui bahwa wanita ini adalah wanita yang mengalami kecelakaan di malam sebelumnya itu. Hana tampak cemburu saat melihat Hiro yang terus menatap mata wanita itu. Rupanya wanita itu adalah kau. Lalu mengapa kau ingin aku berbicara dengan sopan? Petik 2. Itu urusanku ingin berbicara seperti apa. Memangnya kau dapat mengaturnya? Lalu wanita itu tampak mengernyitkan keningnya. Dia tidak tahu mengapa Hana tiba-tiba begitu marah.
Kapan Tuan Reva akan datang? Tanya wanita itu. Hana, apa urusanmu dengan dia? Wanita, Tuan Reva telah menyelamatkan putriku. Saat itu aku sedang terburu-buru dan tidak sempat mengucapkan terima kasih kepadanya. Petik 2. Kebetulan hari ini aku mendapat kabar bahwa dia akan datang ke sini untuk makan malam. Jadi aku datang ke sini untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuan Reva. Petik 2. Hana tampak cemberut dan berkata, tak perlu mengucapkan terima kasih. Reva tak akan datang lagi, kau pergilah. Wanita itu tampak terkejut, aku dengar Tuan Reva sudah datang tadi. Petik 2. Apakah dia tak ada di sini? Bagaimana jika kalian meneleponnya dan memintanya untuk datang? Lalu Hana berkata dengan marah, apakah kau tak mengerti ucapanku? Petik 2. Aku bilang dia tidak akan datang lagi. Kami juga tidak mau meneleponnya karena kami tidak dekat dengannya. Wanita itu tampak bingung dan bertanya, kalian tidak dekat. Petik 2. Bukankah kalian ini kerabatnya? Hana langsung berkata, kau dengar dari siapa? Reva akan segera bercerai dengan kakakku, jadi kami bukan kerabatnya. Petik 2. Kami sama sekali tak ada hubungannya dengan dia. Wanita itu tampak mengerutkan keningnya dan menatap Alina dalam-dalam, baiklah, karena kalian sama sekali tidak kenal dengannya maka lupakan saja. Petik 2. Awalnya aku ingin meminta kalian untuk memberikan kartu ini kepada Tuan Reva. Tetapi sepertinya aku harus mencari sendiri Tuan Reva untuk memberikan kartu ini kepadanya. Petik 2. Ucap wanita itu sambil memegang kartu bank di tangannya. Mata Hana tampak berbinar dan bertanya, apa maksudmu dengan kartu ini? Wanita, Tuan Reva telah menyelamatkan putriku. Jadi aku ingin memberinya kartu ini sebagai hadiah kecil dariku. Di dalamnya ada sedikit uang. Lalu Hana bertanya dengan resah, berapa uangnya? Biaya untuk memperbaiki mobil Anda sekitar ratusan ribu dolar. Belum lagi biaya untuk mobil kami juga sekitar 300 ribu dolar. Uang di dalam kartu itu apakah cukup untuk memperbaiki mobil? Tiba-tiba Hiro menarik ujung pakaian Hana dan berbisik, Hana, uang di dalam kartu itu pasti tidak sedikit. Petik 2. Itu adalah kartu diamond dan uang di dalamnya ada sekitar 10 juta dolar. Mata Hana tampak membelalak lebar. Yang benar. Hiro mengangguk dengan tak berdaya lalu menatap wanita itu dengan sedikit kejutan yang tampak di matanya. Orang yang bisa mendapatkan kartu bank seperti itu pasti bukan orang biasa. Status wanita ini pasti tidak sederhana. Lalu Hana tersenyum dengan canggung dan berkata, kalau ini kami dapat membantumu untuk memberikan kartu ini kepadanya. Berikan aku kartu itu dan aku akan memberikan kepadanya nanti. Kemudian wanita itu melirik Hana dan berkata, bukankah kalian tadi mengatakan bahwa kalian tidak ada hubungannya dengan dia? Petik 2. Hana, siapa yang mengatakan seperti itu? Aku adalah adik iparnya. Wanita itu tampak mencibir, bukankah kau tadi mengatakan dia segera akan bercerai dengan kakakmu? Petik 2. Raut wajah Hana tampak risih dan berkata dengan canggung, aku hanya bercanda. Wajah wanita itu tampak dingin dan menjawab, maaf, aku ini tidak suka bercanda. Petik 2. Karena kalian tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuan Li maka aku akan memberikan kartu ini kepadanya secara pribadi. Kau tidak pantas mendapatkan kartu ini. Petik 2. Bersambung di channel Cerita Roman selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat.